Ya, teman-teman, hari ini tanggal 7 ya, bulan Maret tahun 2025. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya. Baik yang like, yang nge-share, yang memberikan subscribe juga terima kasih ya. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak akan ada manfaatnya teman-teman ya. Terus yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman yang telah memberikan super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita nginjak ke updatean semua teman-teman, udah saya watchlist teman-teman ya. Nih udah saya watchlist ya, mudah-mudahan bisa kebahas lah untuk hari liburnya ya. Nah teman-teman, untuk hari ini ya IHSG kita naik ya 0,27% atau 18 poin. Sekarang di 6.636 dan transaksi hari ini 9,5 triliun, kurang daripada 10. Baik tidak suka teman-teman. Minimal 10 lah teman-teman ya. Di weekend ini cuma 9,5 dan foreign keluar 639 miliar teman-teman ya. Apakah ini koreksi yang sehat teman-teman? Kalau kemarin saya jumlahkan teman-teman yang 4 hari ini nih, ternyata 781 miliar ya. Tapi hari ini 639, artinya hanya menyisakan net sale-nya sekitar 100-an teman-teman ya. Ya, mau mau bagaimana lagi teman-teman ya, emang seperti inilah. Mungkin ini juga kalau tidak kuat lagi teman-teman sampai ke level 6.800, teman-teman berarti dia mau downtrend kembali karena secara MA juga masih menuju ke bawah teman-teman. Walaupun di sini MA sebelumnya sudah di bawah candle, tapi kalau sudah melihat seperti ini teman-teman ya, MA masih menuju ke bawah, artinya masih ada kecenderungan downtrend. Kecuali kalau hari Senin nanti ketika di market dibuka lagi ada pemasukan daripada poin yang sangat besar melebihi pemasukan hari ini teman-teman, mungkin itu akan lebih baik. Tapi kalau melihat seperti ini ya, nih gabung-gabungkan kemarin itu cuma 781 ya, sekarang keluar 639 teman-teman, itu sangat besar sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi tetap harus optimis teman-teman, apapun yang terjadi. Mudah-mudahan karena si MA10 juga sudah mulai berada di bawah candle, mudah-mudahan besok ada dorongan ya dari hasil kita untuk hari Seninnya ya. Oke, jadi kita akan bahas dulu emiten punya teman, bukan sebelum punya teman-teman ya. Kita bahas dulu BBRI teman-teman ya. BBRI, kita cek BBRI ada kabar apa. Mudah-mudahan BBRI juga ada kabar yang baik teman-teman ya. Coba lihat BBRI. BBRI sekarang minus 3% teman-teman ya, 3,54. Dia cenderung masih berada di atas MA10 yang masih cenderung aman teman-teman ya. Cuman kalau hati-hati aja, selalu dia menjemput PR-nya di angka 3.670, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali karena secara MA masih menuju ke bawah teman-teman ya. Kecuali kalau besok ada dorongan yang suka saya bilang teman-teman ya. Pengeluaran hari ini 445,1 miliar teman-teman net sale ya si asing ini, dan lokal juga ikutan untuk net sale juga teman-teman ya. Kita lihat foreign siapa yang keluar, ada URX sama CC ya, biangnya RX keluar sama YU. Tapi di sini ada AK, ada HD, ada XA yang sudah mulai masuk. BK juga keluar ya. Semata kemarin-kemarin kan si BK mulai masuk gitu ya. Sekarang si BK juga keluar. Jadi menghasilkan si asing ini keluar 445 miliar ya. Tapi tetap harus optimis teman-teman. Tinggal sedikit lagi targetnya di sini. Ini tanda di apa, tanda-tanda kenaikan sedikit kelewatin aja udah bagus banget ya teman-teman ya. Tapi kalau besok cenderung masih berada di MA10-nya teman-teman, masih cenderung aman ya kalau hari Senin mulai bangkit lagi gitu ya. Karena ini tanda-tanda penurunannya sudah jelas banget di sini 3.364, tanda-tanda masih ada tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ya ada tekanan dari bawah ya, mudah-mudahan besok ya hari Senin ya. Oke, lanjut ada emiten apa lagi, BMRI ya. BMRI. BMRI, kita lihat ada kabar apa. BMRI masih menunjukkan gejala penurunan teman-teman, dan hari ini juga masih 59,9 miliar, si asing masih net sell ya. Tapi BK sudah mulai masuk di BMRI teman-teman, mudah-mudahan menjadi awal yang baik ya. Walaupun banyak yang keluar, tapi BK sudah mulai masuk. RX juga sudah mulai masuk, mudah-mudahan bisa dijagalah teman-teman juga sampai lepas lagi ya ke sini ya. Tapi kalau dia lepas teman-teman, harganya sangat lebar sekali yang seperti saya bilang itu,
dia harus mendingan menutup pairnya yang sangat luas ini, teman-teman, gap yang sangat luas ini ya. Nah, kalau dia jeblos lagi berarti ya kemungkinan akan ke angka 4459-an, teman-teman. Itu adalah area penurunan menjadikan downtrend kembali. Karena ini sudah mulai tidak kuat, teman-teman ya. Kalau besok ada dorongan yang kuat, mungkin itu akan menjadi kenaikan yang baik, teman-teman. Kalau sekarang kalau melihat MA-nya masih menuju ke bawah ya. Itu BMRI ya. Lanjut ada emiten BBNI, teman-teman ya. BBNI. Bikin si kepala kembar, hati-hati teman-teman, masih ada gap ya di 4.453-nya nih, mudah-mudahan bisa ketutup ke situ. Dan per hari ini foreign net sell 97,3 miliar. Artinya si foreign keluar, YUAKRX sama JP keluar, tapi di sini ada si KZ ngambil 70,7 miliar, teman-teman. Lumayan juga ya. Si KZ besar. Tapi di sini ada EP, ada HD, cenderung si broker-broker foreign KW, teman-teman ya. Dibanding yang pengeluarannya foreign yang luar biasa ya, RX sama CEU sama CBK juga modal keluar, walaupun sedikit tapi berpengaruh sekali, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kalau besok masih dia dijagain di angka 4.400 berarti masih cenderung aman, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ya ke targetnya lah ke angka 4.900 walaupun ada asing buangan 97,3 miliar. Lanjut yang terakhir untuk 4 bank BBCA ya. BBCA kita lihat adakah kemungkinan BBCA bagus, teman-teman ya. Walaupun ada penurunan, teman-teman, ternyata di sini foreign sudah mulai ngambilnya. Mudah-mudahan si BBCA ini menjadi awal yang baik ya, teman-teman ya. Sementara yang 3 bank BUMN-nya dilongsorkan atau dibuang sama bandar foreignnya, tetapi BBCA diambil ya. Ada hati-hati ke penurunan, teman-teman, di angka 8520-an ya. Nah, selama dia tidak terjerumus di angka 8.820, teman-teman, cenderung masih aman ya. Nah, tanda-tanda kenaikan juga sudah mulai dilihatkan di 9.200. Artinya pasti kesinilah, teman-teman ya, BBCA itu ya. Apalagi sekarang net buy itu 150 miliar, lumayan, teman-teman ya. Di sini RX sudah mulai masuk ya di BBCA ya, walaupun si BK keluar tapi RX sudah mulai masuk. Oke, teman-teman, seperti itu ya BBCA juga ya. Yang penting dia tidak keluar daripada MA10, masih cenderung aman dan masih uptrend. Bukan masih uptrend, akan kecenderungan uptrendnya ada ya kalau dia tidak keluar daripada MA10-nya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi BBCA, sayang banget ya BBCA ya, meninggalkan gap-gap yang sangat lebar. Nanti karena suatu saat dia akan kesini lagi, teman-teman. Kalau sudah meninggalkan gap yang seperti ini, biasanya ke depannya akan kesini lagi. Jadi teman-teman kalau sudah di paling pucuknya udah jual aja dulu gitu, karena suatu saat juga akan kesini lagi, teman-teman bisa ngambil di bawah lagi nantinya gitu. Walaupun betul BBCA itu nanti juga pasti dibawa ke atas lagi, teman-teman ya. Cuma tinggal ya kalau berfundamental baik mah tidak jadi masalah lah, teman-teman ya. Mungkin ini permainan foreign aja, teman-teman, untuk memberikan dia ingin ngejual barang sebanyak-banyaknya, tapi ingin ngambil juga di harga semurah-murahnya biar bisa jual lagi di harga atas. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke emiten punya teman-teman, ada MEN, ARB, penasaran banyak yang HK. Dulu kemarin teman-teman, cuman nggak sempat kebahas, teman-teman. Tadi saya ada banyak urusan, teman-teman ya. Sampai sore-sore aja saya tidak bisa memberikan bikin video ya. Nah, MEN ini ternyata, teman-teman, kita hapus-hapusin dulu ya jejak penurunannya sudah dilewati 1, 2, 3 ya. Ini 3 penurunan, satu lagi di angka 26. Nah, teman-teman ya, ini juga 3, 4 nih penurunannya. Ini kan area-area kenaikan ya, teman-teman nih. Ini kan gap juga sama-sama. Jadi di gap down tuh, cuman kalau gap down itu dia harus ketutup juga sama, teman-teman ya. Nah, kita cari yang paling dikitnya dulu, minimal dia harus naik dulu ya ke angka sini, teman-teman nih. Nah, kalau dia ke 37 kuat, teman-teman, target ke sini nih, cenderung dia akan melakukan kenaikan. Tapi kalau masih nggak kuat, teman-teman, berarti dia cenderung akan dijebloskan lagi ya. Target tanggal 07 deh. Saya kasih tanggal 07 ya di semen ini ya. Nah, per hari ini ternyata si bandar lokal sudah akumulasi, teman, bagus ya.
Wah, lokal sudah akumulasi, siapa yang ambil? Ada YJ, bagus teman-teman. YJ YP ya, walaupun YP cenderung dia condong ke retail, tapi teman-teman biasanya suka diambil juga sama yang namanya broker bandar ya. Sudah terdeteksi jelas di sini si bandar lokalnya sudah akumulasi. Kalau Foreign bagaimana? Foreign belum melakukan penjualan, malahan nambahan dikit teman-teman ya, tapi dikit-dikit. Dia juga sudah ngambil sekitar 1,1 miliar teman-teman, mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk si Foreign ini ya. Tapi kalau Foreign ini kan tidak melakukan apa namanya aksi teman-teman ya, cenderung diam aja, jadi eh, tidak seperti yang tidak berpengaruh gitu teman-teman ya. Karena tidak melakukan yang namanya penjualan dan pembelian teman-teman. Kalau bangsa Foreign kan, maaf lokal, bandar lokal ini sudah jual beli lagi teman-teman. Itu kan artinya ada jual beli, artinya ada aktif teman-teman ya. Jadi main ini santai aja teman-teman, karena MA10 juga masih menuju ke bawah. Yang penting nanti kalau sudah mulai target ke 37 tersampaikan, itu akan lebih baik lagi. Jadi kalau kenaikan sementara mungkin bisa ke 37, tapi kalau 37 lewat teman-teman ya, cenderung dia akan melakukan kenaikan yang lebih tinggi lagi, mungkin bisa di angka harga wajar yang ke 70 teman ya. Mudah-mudahan bisa ke situ ya. Ini harga 70 harga wajar berdasarkan Bunda Cat, harga tengah teman-teman ya. Secara volume juga sudah bagus teman-teman ya. Kita lihat untuk grossnya, YJ ketemu YJ, YP ketemu YP, XL ketemu XL, berarti antara YP, XL ini ada broker yang namanya scalpingan teman-teman ya. Biasanya YP ketemu YP itu pasti broker yang namanya YP atau XL ya, yang cenderung dia seperti ini. Biasanya dia scalpingan teman-teman ya. Nah, dia menyisakan si YJ sebagai bandarnya sudah ngambil, atau dia juga berusaha untuk memaaf harga ya, dan bagus ternyata YJ meninggalkan jejak sebagai bandar di sini teman-teman ya. Oke, untuk main masih optimis, tenang aja teman-teman, walaupun turun ya. Ini kan emiten yang lumayan teman-teman, si bandarnya aktif lah teman-teman ya. Per hari ini aja sudah mulai akumulasi lagi gitu ya. Oke, teman-teman, ada Hatem ya, Hatem udah lama nggak dibahas Hatem nih teman-teman ya. Baru ada yang ngucapin lagi Hatem teman-teman. Nah, Hatem kan benar kan udah lama ya. Udah ketutup. Nah, kita hapus dulu ini target penurunannya. Kenapa nggak kehapus ini? Wow, kenapa nggak kehapus ini teman? Udah nggak mau, biarin aja lah, nggak kehapus, nggak mau kehapus. Kayaknya dikunci deh ini teman-teman ya. Kita buka unlocknya, nggak mau juga, udah biarin aja ya, karena tidak mau kebuka, biarin aja. Nah, ini ada tanda-tanda penurunan teman-teman di angka 240 ya, 240-nya ada penurunan. Terus di sini juga ada area penurunannya teman-teman ya. Tapi sekarang lagi ada dorongan, bagus teman-teman. Dia sudah bikin step ya. Step 1 sama step 2 di sini. Mudah-mudahan ini menjadi, walaupun ini candle bullish, cenderung akan ke sini lagi. Cuma kalau lihat dari pungutannya sudah mulai baik teman-teman ini. Hasil Hatem ini ya. Ada pungutan ini, kita hapus ini deh. Bisa nggak yang ini? Tuh ini kan sama nggak bisa kehapus Kenapa ya? Nanti kita urus deh. Ini sama kayaknya nggak bisa kehapus juga ini juga nih. Terus ya sama nggak bisa kehapus teman-teman, biarin aja lah ya. Kita coba double klik, nggak mau teman-teman. Oke lah, biarin aja, nggak mau ya. Yang penting udah saya kasih tahu teman-teman. Apakah ada tanda-tanda kenaikannya di sini? Rapih banget teman-teman, ini si bandar rapih banget sama sekali, rapih semua dari sini nih. Ini rapih. Dia tidak meninggalkan jejak kenaikan teman-teman ya. Kalau teman perhatikan, tidak meninggalkan jejak kenaikan di sini. Tapi di sini bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi ya. Hatem, kita coba Hatem di sini, kita lihat untuk posisinya ya. Pengen lihat posisinya teman-teman. 1 tahunan dalam posisi di bawah harga wajar, cenderung murah berarti teman-teman ya. 10 tahunan dia emiten yang di up, langsung dibantingkan, di up lagi, dibantingkan lagi. Nah, ini mulai di up, dibantingkan lagi. Nah, berarti ini dia cenderung downtrend teman-teman. Jadi kenaikannya jangan sampai tinggi-tinggi ya. Ini kan sudah mulai dibikin apa namanya, stepnya step turun teman. Jadi kalau ada kenaikan, mungkin kalau dia bisa melebihi angka 261 teman-teman, melebihi 261 ya, cenderung dia akan uptrend ya. Mungkin di angka sinilah. Kalau sudah 265 sudah kejemput, nah mungkin ini akan ini sudah mau dilewati teman-teman ya, yang akan menjadi uptrend karena MA20 juga sudah, MA200 juga sudah mulai bisa ketembus teman-teman ya. Cuma tetap harus hati-hati, ini area penurunannya di sini ya, di angka 239 sama di angka 246. Kalau dari segi pungutan, bandar lokal sudah akumulasi banyak ya, perhatikan ya. Kita cek dari sini deh, dari tanggal 28 Februari ya.
28 Februari kita cek domestiknya ada si AO teman-teman ya. Ada si AO, ada AZ, ada DH. Bagus teman-teman ya yang akumulasinya. Kita cek untuk tanggal 7-nya. Ada CP juga bagus, CC bagus, ya bagus. Paling banyak si CP teman-teman. Mudah-mudahan CP, karena si CP sebelah bawahan, mudah-mudahan menjadi area bawahnya teman-teman ya. Tapi cenderung kalau ditarik teman-teman lagi posisi downtrend ya. Kecuali kalau dia tidak lepas daripada harga ini nih. Nah, kalau harga ini lepas ya udah bisa downtrend kembali teman-teman. Tapi di sini menyisakan PR teman-teman di angka 241-nya hati-hati ya. Sama di angka 247 ya. Foreign bagaimana? Foreign cenderung jualan teman-teman ya. Perhatikan dari sini nih, jualan terus ya si foreign ini. Ini juga terlihat jelas ada berapa nih? Ada 4 hari ini dia melakukan penjualan teman-teman ya. Kita cek untuk poin siapa yang ngejual, ada BK, ada AK, ada ZP ya. CC cenderung ngambil itu masih sedikit teman-teman ya, sedikit banget pengambilannya. Jadi hati-hati teman-teman ya, walaupun ada di sini saya tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan ya. Saya kalau tidak melihat ya udah teman-teman tidak melihat gitu ya. Tidak ada gap atau tidak ada si kepala merah teman-teman. Ini garis-garis ini nggak bisa saya hapus teman-teman, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Nanti kita pelajarin lagi lah kenapa terhapusnya. Tapi saya tidak punya target kenaikan. Nah jadi kalau ini cenderung kan di downtrend kan teman-teman. Yang penting kalau kamu ngambil di arah sini nih. Di angka 200-an teman-teman, angka 211 lah teman-teman, itu menjadi pusat apa namanya sini 2203 adalah pusat untuk istilahnya pusat untuk pengambilannya lah teman-teman, karena posisinya nah ini mudah-mudahan tapi si Hatem ini mudah-mudahan ada dorongan biar si MA10-nya dilewatin. Kalau sudah mulai dilewatin nah cenderung akan uptrend teman-teman ya, apalagi sudah melewati ini nih dua bukit kecil ini nih cenderung akan uptrend. Jadi dari pungutan bandar lokal yang sudah mulai bagus, tinggal foreignnya aja yang belum melakukan aksi pengambilan lagi untuk HTM seperti itu ya. Kalau yo 1400 mau dibawa kemana? Kalau yo coba lihat. Oh iya teman-teman. Kalau yo itu mau udah oper teman-teman. Kemarin banyak yang beli, kenapa? Karena MSCI ya, masuk ke MSCI ya. Tapi dalam posisi downtrend teman-teman sekarang itu ya. Jadi mau dibawa kemana ya, mau dibawa ke bawah teman-teman. Kenapa dibawa ke bawah? Karena MA10 sudah mulai menuju ke bawah ya. Ini target penurunan sudah saya hapus ya. Ini juga sama, target penurunan sudah saya hapus. Ini target penurunan 20%, ada pantulan dikit. Tidak ada pantulan di sini, berarti tidak berhasil di 20% teman-teman ya. Nah juga area penurunan ini biarin aja. Nah ini ke area penurunan. Ini target penurunan saya di sini teman-teman di angka 951. Di sini saya tidak punya target penurunan lagi ya. Ini sudah jalan berapa persen? Udah jalan 30%, berarti harus ada pantulan teman-teman nih, biasanya harus ada pantulan ya. Kita apa namanya? Kita kasih deh. Kita kasih 30%-nya. Di mana? Nah, ada sini ya. Nah, mudah-mudahan ada pantulan teman-teman per hari ini, mudah-mudahan besok mungkin ada pantulan ya, mudah-mudahan nih. Biasanya pantulan itu untuk kenaikan sementara teman-teman ya. Nah, di sini saya mau lihat nih apakah ada tanda-tanda kenaikannya. Cuma di sini doang teman, 1.500 sama di angka 1.600. Cuma kalau teman-teman 1.400 masih di atas sedikit ya. 1.400 berapa ini? 1.405. 1.405. Area sini mungkin ya, area sini nih ya, 1.405 area sini. Saya tidak melihat ada tanda kenaikan di sini teman-teman. Yang saya lihat itu adalah area penurunannya. Karena apa? MA10 sudah mulai menuju ke bawah. Nah mungkin nanti ada pantulan, manfaatin aja itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke arah, biasanya tidak melebihi pucuk yang ini ya, ataupun tidak melebihi tingkat yang lebih tinggi di sini. Ya bisa jadi ke arah sini teman-teman, ke angka 1.300 lah teman-teman. Nah mudah-mudahan bisa tercapai ke situ ya. Karena target penurunannya sudah dilewatin semua. Kita akan cek deh di angka 849. 849 enggak kita nah. Ini target penurunan teman-teman ya. Nggak mau ke atas, kenapa nggak mau ke atas? Nah, di sini saya tidak melihat teman-teman nih. Coba deh kita gedein nih, kalau digedein kadang-kadang suka kelihatan. Ini kan harganya sekarang nih. Tuh teman-teman,
rapih teman-teman. Ini si yang bikin itunya siapa? Si bandarnya rapih banget ini teman-teman. Ada di angka 747 teman-teman di sini nih. Ini ada sedikit nih. Nah ya di angka 885 teman-teman, itu ada areanya. Cuma di sini kosong banget ya. Ada sedikit di sini, masuk nggak ya? Coba cek nanti ya. Di angka 1079. Udah di situ teman-teman ya. Yang paling bawahnya nanti di sini teman-teman di angka 747 ya. Ada seekor merah. Nanti yang mungkin kalau mau di bawah sini di angka 643 ya. Nah, udah sampai situ aja teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dia dipantulkan di arah sinilah. Di arah harga tengahnya di 844 ya. Mudah-mudahan atau enggak sebelumnya lah. Karena kalau bisa jarak 3 bulan lah teman, 3 bulan kita lihat apakah ada pantulan lagi atau tidak. Tapi kalau jadi harga teman-teman ini cenderung sudah mahal teman-teman. Jadi mungkin diturunkan kembali, mungkin mau main di area wajarnya di sini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa main di harga wajarnya lah, jangan sampai dia main di harga tingginya gitu kan. Kalau di harga tingginya repot gitu kan. Jadi saya tidak di sini ya, di sini saya tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan. Ya, MA 200 juga sudah menuju ke bawah, MA 20 lagi maju ke bawah, MA 10 ya lagi terjun ke bawah. Jadi tetap teman-teman kalau mau ngambil ya, kalau mau average tunggu saja dulu ya. Nah, ini mudah-mudahan besok ada pantulan ya di 30%-nya. Tapi kalau mau average, tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Mau di harga berapapun. Karena sekarang itu lagi penjualan bandar lokal dan foreign. Nih, bandar lokal jualan, bandar foreign juga jualan. Dan habis-habisan jualan ya teman-teman ya. Per hari ini aja PDJB domestiknya ya keluar teman-teman ya. Yang ambil YP teman-teman. Biasanya YP ya ada bagian bandarnya juga. Kebanyakan itu retailnya teman-teman ya. Nah, RX, CCYU cenderung tanggal 7 keluar semua teman. Apalagi sekarang sudah 5,3 miliar. Kenapa nggak keluar? Karena yang nerima mungkin di sini wah udah support nih. Nah, makanya dimanfaatin lah sama si foreign untuk jualan. Nah, kadang-kadang support, resist itu dimanfaat teman-teman untuk si foreign untuk jualan ya. Tapi kalau sudah istilahnya sudah si bandar yang ngambil, yang banyak barang yang ngambil, cenderung di situ akan dipantulkan. Tapi kalau belum ngambil, kalau belum cukup untuk jualannya, cenderung dia hanya kaitan sementara nantinya. Nah, manfaatin itu teman-teman ya. Tapi di sini saya tidak punya kan, tidak punya tanda untuk kenaikan sementara. Jadi mohon maaf aja. Hanya mungkin ke arah 1.500 sama angka 1.600 itu mungkin nanti teman-teman, karena ini di harga tertingginya ya. Kalau teman perhatikan ini harga tertingginya nih. Saya sempat bahas loh ketika Cleo itu masuk ke MSCI ya. Saya bilang hati-hati ini sudah tinggi banget, saya bilang teman-teman ya. Dan terjadilah penjualan di harga tingginya. Perhatikan ya penjualan ya, pada jualan sebar jualan. Kenapa jualan ya, ada yang nerima gitu aja teman-teman ya. Tunggu aja sampai nanti ada pungutan lagi dari bandar foreign dan lokalnya ya. Untuk Semandari masih dalam proses penjualan. Lanjut ada naik teman-teman ya. Naik itu emiten yang sudah saya sebenarnya tidak saya bahas lagi karena sudah pengawalan sudah selesai. Saya tidak akan mengawal sampai setinggi langit teman-teman, hanya secukupnya aja. Saya akan mengawal ketika dia dijebloskan teman sini nih. Ini kan dijebloskan, emiten yang dijebloskan maka saya kawal. Ya, setelah dia naik sudah mencapai harga kawalannya ya udah saya tidak akan membahas lagi sebenarnya teman-teman ya. Nah, kita cek. Nah, naik di sini tak cek teman-teman ya. Nanti ketahuan di sini udah mahal atau tidaknya. Jadi kalau dia masih murah ya cenderung teman-teman silahkan aja. Nah, dicek ternyata dia sudah mulai over, udah melebihi 3 garis yang paling atas, udah over. Mau kemana lagi teman-teman ya? Mau ke langit teman-teman. Walaupun MA 10 lagi menuju ke atas, tetap ini sudah harga termahalnya. Harga paling mahal teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati. Si bandar lokal juga sudah jualan ya. Foreign ngambil terus sudah mulai jualan di harga tingginya. Si bandar foreign sudah mulai jualan di harga tinggi. Tetap harus hati-hati. Saya sarankan teman-teman jangan sampai teman-teman ngambil di pucuk. Kalian sudah pucuk. Biarin aja. Mau naik 10% kayak 20% lagi kayak jangan. Soalnya apa? Lagi di pucuk. Kecuali teman-teman punya yang namanya strategi ya. Udah gini. Oke, saya ngambil 10% di sini. Ketika turun, ketika dia naik akan saya take profit. Tetapi apabila dia turun ke area modal sini ada enggak area penurunan, coba sini saya lihat ya. Ini ada nih.
Nih ada area penurunan di angka 484. Nah, maka saya akan biarkan dulu. Nanti setelah mungkin ke level sini, sebenarnya ada gap. Nah, baru saya akan berpikir untuk average. Nanti untuk kenaikan sementaranya mungkin bisa ke level setengahnya. Mungkin rencana seperti itu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman istilahnya tidak punya rencana, ya lebih baik jangan deh, teman-teman. Jangan ngambil ketika teman-teman tidak punya rencana ya. Ini area penurunan teman-teman di angka 244 ya. Nah, kapan kata pingin naik, pingin mengut lagi, tunggu di bawah aja teman-teman di sini, di area sini di 189 ataupun di harga bawahnya. Saya punya nggak tahanan di bawah. Nih punya di angka 144. Ya ada gap sangat lebar sekali teman-teman. Apalagi ya di harga IPO-nya tinggal sedikit lagi ya. Jadi saya pikir teman-teman kalau yang masih punya mah tinggal aja lanjutin aja gitu. Cuman sekarang sudah mulai jualan, si Panda Poren sudah mulai jual. Poren sudah mulai jualan. Ada MMIX teman-teman, kita lanjut ya. MMIX. Jadi walaupun kita MA10 sudah terus menuju ke atas, tetap teman-teman kalau sudah kemahalan lebih baik jangan deh gitu kan. Nah, ini si MMX sudah bikin step ya, step 1, step 2, step 3 nih, mudah-mudahan step 3-nya bisa tidak kejebol ya. Di sini ada tanda-tanda kenaikan, ada teman-teman hari kemarin ya. Di angka 165. Nah, kita cek juga MMX juga teman-teman ya. MMX kalau nggak salah MMX udah itu ya. Udah selesai pengawalan nggak? Oh, belum. Masih ada target teman-teman di angka 269 ya. Nah, MMIX adalah emiten yang sudah di-up duluan, teman-teman. Sudah di-up duluan, dia dijebloskan ya ke level paling rendahnya, terus di-up kembali. Nah, jadi targetnya udah di sini aja nanti ke depannya 239 ya. Kalau sekarang kan masih posisi dia sudah mulai mendekati harga murahnya. Teman-teman, harga murahnya itu di angka berapa nih? Di angka 111 ya. 111 di mana? Nah, area sinilah, area sini 111 ya. Saya punya tahanan di angka 116, punya target penurunan ya. Di 135 ini adalah area yang harus wajib diturunin, teman-teman. Kenapa? Karena adalah PR, teman-teman. Ini adalah si ekor merah, ini juga sama si ekor merah. Ini juga ada gap dikit, teman-teman. Hati-hati soal posisi lagi. Nah, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan nih. Biasanya kalau sudah mulai ada suspend seperti ini, ya, dia betul akan ke bawahin dulu supaya tidak kena suspend kembali. Nanti biasanya suka di-up lagi, teman-teman, minimal ke harga sini. Minimal ya, minimal ke harga sini. Karena dia mau melanjutkan kenaikan karena di seterap aja sama bursa gitu kan. Woi, naiknya kuat ketinggian gitu kan. Makanya saya masih bisa menyimpan untuk harga target itu di angka 263 teman-teman. Kenapa 263 tidak sampai ke angka pucuk? Karena emiten yang sudah di-up duluan. Jadi walaupun mentok paling ke angka sini 359. Tapi jangan ngambil 39, di bawah sini aja sudah bagus teman-teman ya. Di angka 270-an ini sudah bagus teman-teman ya untuk targetnya. Nah, sekarang bagaimana isiannya? Bandar Poren sudah mulai kemarin akumulasi, terus 2 hari ini ada pembuangan. Tapi menyisakan mungkin setengahnya lagi lah teman-teman si Bandar Poren ini. Lokal bagaimana? Lokal ngambil 2 hari, buang 1 hari, dan sekarang ngambil. Jadi per hari ini lokal ngambil, ada DU, ada CC, ada CP, ya, ada IH, ada BR, ada AU. Cenderung ini brokernya bukan broker yang suka dipakai sama retail, tapi cenderung suka dipakai sama bandar teman-teman ya. Jadi sini terdeteksi bandar masuk. Nah, ini kan walaupun MA10 lagi menuju ke bawah, mudah-mudahan ada tekanan dari bawah lagi ya. Oh, ini teman-teman hati-hati, ini ada penurunannya teman-teman ya. Di angka 149 itu ada si ekor hijau teman-teman ya. Jadi poren tinggal setengahnya lagi, kita cek poren siapa yang ngambil. Ada si AK ngambil 39 lot. CC ngebuang, berarti CC sudah ngambil di harga agak tinggi, di harga segini di sini nih. Nah, dia jualan di harga shadownya teman-teman ya. Tapi dia mendekat jejak kenaikan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada dorongan ya. Soalnya si MA10 lagi menuju ke bawah, hati-hati aja ya. Tapi secara MA200-nya lagi menuju ke atas. Makanya kalau dia cenderung ditahan di 149, cenderung dia akan atur kembali ya. Untuk si MA10-nya dibelokkan menjadi ke atas. Tapi kalau sudah mulai jeblos atau disamain 135 dan cenderung turun bisa ke level 118, berarti dia mau didowntrendkan teman-teman. Tapi selagi MA200-nya teman belum ketembus, artinya masih uptrend ya. Selagi nggak ketembus nih MA 200-nya yang ini nih ya. Kalau cara nyetingnya udah dikasih tahu kan. Pungutan si bandar lokal sudah mulai mengut, teman-teman sudah mulai mengutnya lumayan banyak gitu kan. Nah, tapi si poren sudah keluar ya, sudah ambil setengahnya mungkin sudah keluar. Tapi dia masih punya barang. Oke, teman-teman, jadi MMX seperti itu ya. MMX itu dalam posisi murah, tidak terlalu murah banget, cuman di atas sedikit harga murah lah ya, targetnya nggak usah jauh-jauh. Lanjut ada Humi, ini Humi.
Ini ada ketokohan tapi tokohnya kurang familiar. Humi Smart Money sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman. Smart Money sudah mulai masuk, bandar lokal juga sudah mulai akum dikit-dikit. Perhatikan hijaunya banyak teman-teman ya, hijaunya juga merahnya sedikit. Cuman si Poren belum masuk teman-teman. Kita cek deh untuk bandar lokalnya dari mulai tanggal sini nih. 19 Februari ya. 19 Februari. Ada YP, ada XL, ada CC, ada KK, ada RO. Nih, mungkin ada si KK, ada si RO ya. Itu yang menjadi seorang bandarnya biasanya teman-teman. Kalau YP, XL sama CC apakah dia sebagai bandar? Saya pikir dia masuk ke bagian smart money-nya. Ingat ya, smart money itu sama-sama seperti bandar lokal ataupun foreign ya. Tetapi kalau smart money itu dari kalangan retail yang atas nama institusi biasanya. Nah, itu dananya besar, cuman terbatas. Ya, beda sama bandar foreign ataupun bandar lokal. Dia punya modal besar, dia bisa memutarkan uang dan dana juga dia tidak terbatas, teman-teman. Kadang-kadang dibatasin aja gitu, teman. Dananya tidak terbatas tapi dibatasin. Jadi cenderung dia harus jualan dulu, baru dia ngambil lagi. Tapi dia tidak ada batasnya duitnya, teman-teman ya. Kalau bandar mah itu ya. Cenderung dia karena dia sudah menguasai medan, teman-teman ya. Nah, teman-teman ini si Humi ini ya sudah 50, teman-teman. Nah, kita cek nih teman-teman, Humi ini ada peluang ke atas enggak gitu kan. Caranya bagaimana kita lihat teman-teman. Apakah si Humi ini di up duluan atau di downtrend kan. Ini adalah emiten yang di up duluan. 102 sampai ke harga 263. Artinya cenderung ini akan dikembalikan oleh ke mekanisme pasar, yaitu harus berdasarkan dengan yang namanya fundamental. Ya, kalau sudah fundamentalnya baik teman-teman pasti di up teman-teman. Ini kan baru mentek kembali tahun 2023 kan, digocapkan ya teman-teman. Ada ketokohan. Nah, kalau bagaimana dia ada bandarnya, dia harus mencapai puncak tertinggi lagi. Baru nanti ketika di bawah, nah ini ada bandarnya. Udah tunggu aja pasti dibawa ke atas lagi. Kalau ini masih dalam tahap istilahnya penjajakan dulu teman-teman ya. Makanya kita akan lihat nih Suhumi ini ya. Smart money sudah mulai bagus ya, tanda-tanda di upnya sudah ada. Ini target kenaikan hanya di 53 aja target kenaikan, ada gap di situ, ada di 69, 86 sama 92. Itu adalah targetnya. Ya, di situ banyak kepala merah teman-teman yang saya target kepala merah. Oke, mudah-mudahan Xiaomi ini ada perkembangan ya, karena kalau teman-teman juga di sini cenderung dia mau mulai di up sih dikit-dikit 51, 52 mungkin lagi ngumpulin barang juga gitu kan, si bandar lokalnya sudah mulai ngambil kan, ngebuang dikit-dikit. Kalau ngebuang dikit-dikit berarti nahan sebelah kanan teman-teman ya. Nah, smart money sudah mulai masuk ya, karena terdeteksi di sini ada lokal-lokal atau yang ngambilnya besar, yang mudah-mudahan di bagian daripada smart money. Kalau biasa kalau retail yang ngambil smart money tidak muncul teman-teman di sini nih ya. Ya, di sini tidak muncul. Tapi kalau banyak retail yang ngambil tetapi smart money muncul dan besar, itu kemungkinan smart money yang masuk teman-teman. Dia pakai broker lokal teman, atau retail teman-teman. Rata-rata pakai broker retail teman-teman untuk smart money itu ya. Kita lanjut ke emiten selanjutnya. Ada emiten apa? Ada INPC di 300. INPC. INPC. Mana INPC? Nah, ini target kenaikannya sudah ditembus sama target kenaikan lagi kayaknya nih. Oh iya, teman, target kenaikan ditembus dengan target kenaikan lagi. Kita pindahkan lagi sini ya. Oke, target kenaikan sama targetnya sudah tercapai. Target itu tanda kenaikannya. Targetnya di sini teman, di angka 227, di angka 254 sama di angka 291 itu targetnya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Sekarang di harga kan ini kan lagi downtrend, teman, MA10 lagi menuju ke bawah ya. Ini kenaikan sementaranya. Ini target penurunannya juga sudah dilampaui, teman-teman, di 30% ternyata ada pantulan. Nah, ada area penurunan di angka 122 ya. Sangat jelas sekali di sini si ekor merah. Terus ini juga banyak teman penurunannya sampai ke angka 55 teman-teman, sampai ke 66 ya. Perhatikan MA10 lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Artinya masih posisi downtrend. Nah, mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya teman-teman di sini ya. Mudah-mudahan nih dia tahan di MA 200-nya atau di 147 lah ditahan ya. Cenderung ini bagus apa, atau kalau enggak dia tidak boleh keluar daripada MA 10-nya. Nah, cenderung akan uptrend. Tetapi ada tapinya nih. Bandar lokal distribusi, bandar foreign distribusi ya. Hati-hati teman-teman ya. Makanya saya bilang mudah-mudahan ditahan di area sininya. Ada nggak harapan kenaik? Ada teman-teman. Mana nih? Ketika dia bikin yang namanya suspend di sini ya.
Nah, biasanya suka ada tanda kenaikan, ada kenaikan lagi biasanya, teman-teman. Tapi ini kan udah lama, teman-teman, dari bulan berapa nih? Desember belum di-up lagi ya. Baru kemarin doang di-up sedikit, itu juga kenaikan sementara gitu kan. Kita cek INPC, teman-teman ya, posisinya di mana. Kalau sampai dia istilahnya kemahalan di situ, berarti dia akan menjemputnya nanti gitu kan, kapan-kapan. Nah, ternyata betul dia selama 5 tahun itu dalam posisi dia itu adalah harga tertingginya, teman-teman. Nah, suatu saat dia akan ke sini, makanya saya menargetkan tidak jauh-jauh, teman-teman, hanya ke harga sini aja ya. Harga ke harga sini mungkin di bawah harga kenaikan yang pucuknya. Ini pucuk, teman-teman ya. Ini pucuk nih. Ya, kita tulis dulu deh pucuk di sini ya. Ini harga pucuk. Kenapa saya bilang ini harga pucuk? Karena di sini saya lihat di sini sudah lebih daripada garis tiganya. Itu pucuk. Jangan coba-coba ngambil, teman-teman, kalau sudah pucuk seperti ini. Mau dia break, mau dia break kayak apa kayak, jangan coba-coba ngambil. Disitulah tanda-tanda teman-teman akan nyangkut, teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman punya rencana ya otomatis walaupun nyangkut ya tidak akan nyangkut lama, teman-teman, karena teman-teman punya rencana gitu kan. Nah, sekarang kan lagi posisi downtrend, teman-teman ya. Makanya level-level yang saya tunjukkan mudah-mudahan bisa terjamah lah, teman-teman ya. Nah, ini posisinya sudah melewati harga murah, harga tengahnya. Berarti cenderung di harga antara harga murah sama harga tengah, bukan antara harga tengah sama harga mahal. Ini cenderung murah, cuma lagi downtrend aja. Teman kita nyangkut di angka 300 ya. Kita cek 300 ini di mana 300? Di sini ya. Wow, di atas target saya ya. Nanti teman-teman kalau punya dana, teman-teman nanti tunggu aja ya sampai MA10 seperti di bawah candle ini, cuma lagi menuju ke atas ya, lagi menuju ke atas. Dan si bandar lokal juga sudah akumulasi lagi atau akumulasi lagi. Karena si bandar lokal sedang jualan sekarang ya. Posisi MA10-nya walaupun sudah di bawah candle tapi lagi menuju ke atas, kalau lagi menuju ke bawah. Cuma dia ngasih tanda untuk kenaikan mau ke arah sini. Kapan? Nah, itu yang suka ditanyakan, besok naik enggak katanya, bulan depan naik enggak gitu kan. Ingat, saya itu bukan cenayang, teman-teman ya. Yang saya tahu itu, teman-teman, target atau enggak tanda-tanda kenaikan sama target kenaikan. Tanda-tanda penurunan sama target penurunan. Mungkin itu yang saya tahu, teman-teman. Persoalan dia disentuhnya kapan aja itu urusan bandar sama Tuhan aja yang tahu, teman-teman ya. Oke, ingat ya, besok ataupun lusa naik, saya tidak memikirkan itu. Yang saya pikirkan itu ketika dia sudah mencapai tanda-tanda kenaikannya, apakah saya akan take profit, apakah saya biarkan menuju target berikutnya, atau ketika dia sudah melampaui tanda penurunannya, apakah teman-teman mau cut loss, apakah mau dibiarkan, atau nanti tunggu penurunan berikutnya untuk average. Nah, itu tujuan saya ngasih tanda-tanda penurunan sama kenaikan. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Kalau teman-teman pingin istilahnya average, tunggu MA10 di bawah candle, tapi lagi menuju ke atas ya, lagi menuju ke atas. Nah, biasanya kalau seperti ini, kenapa saya tarikkan ke angka 210 biar melewati si bukit yang kecil ini ya. Nanti dia menjadi uptrend, biasanya seperti itu, teman-teman. Tunggu koreksinya sebentar gitu kan, baru teman-teman bisa average. Nah, mudah-mudahan besok ini dibantulkan ya. Nah, biasanya kalau dikasih suspense seperti ini, yang suka saya tahu itu teman-teman ya, suka di-up lagi ke harga sininya. Cuman jangan sampai ke harga sini, teman-teman harus berpikir rasional juga gitu kan. Oke, memang mau ke sini lagi, cuman mungkin agak lama dikit ataupun sebentar, itu terserah bandar. Cuman saya akan ngasih ancang-ancang mungkin di bawahnya aja. Jadi bisa kejemput dengan cepat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan teman-teman di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Ciao.